الخير مفتوح فيه يبوح فيض الروح عرج العشق بين الدور عبر الروح حين يفوح وباب الخير مفتوح فيه يبوح فيض الروح عرج العشق بين الدور نطوف برحلة القرآن دروب الخير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita melanjutkan Syarah Bulughul Maram. Pada kali ini kita akan membahas hadis 56 sampai ke insyaallah hadis ke-60 atau 59 ya. Iya, 56 sampai 59 insyaallah taala. Kita baca terlebih dahulu hadis ke-56. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim yani fil mashi 'ala al-khuffayn akhrajahu Muslim. Wa an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dia berkata ja'ala Nabi SAW, Nabi SAW menjadikan atau memberikan thalathata ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, dan 3 malam, lil musafir, bagi musafir, orang yang bepergian mau khuf, wa yauman walailatan lil muqim, dan yauman 1 hari dan lailatan 1 malam lil muqim, ini untuk orang yang beriqamah, yaitu yang tidak berpergian, yakni fil mashi 'alal khuffain, yaitu dalam hal al-masih 'alal khuffain, mengusap 'alal khuffain, kedua khuf. Dan tinjauan musafir itu tinjauan urfi, yaitu ketika kita bilang itu adalah safar atau bepergian jauh, maka hukumnya kena di sini. Jadi hukum safar tergantung urufnya. Oke. Ini kita borong aja ya hadis 56. Sebenarnya ini hadis-hadis ini ya udah masyhur maknanya, kita sudah pelajari. Baik, kita berlanjut ke hadis 57. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban radhiyallahu anhu ia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum an yamsahu 'ala al-'asa'ib, yani al-'ama'im wat-tasakhin, yani al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Wa an Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu ia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus suatu pasukan. Fa amarahum, maka dia pun memerintahkan mereka. Hum di sini bagaimana? Sariyah. Sariyah ini majmu'ah dari pasukan. Amarahum, memerintahkan mereka ayyamsahu 'alal 'asaib, agar mereka mengusap 'alal 'asaib, sorban, yakni imamah mereka, wat tasakhin, dan khuf mereka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Peringkat hadis ini hadis di atas dinilai sahih oleh Al-Hakim. Al-Hakim An-Naisaburi, ya. Gurunya Imam Al-Baihaqi. Al-Hakim ini kadang penilaiannya dinilai oleh para ulama. Penilaian yang sahih dari Al-Hakim. Al-Hakim ini pengarang kitab Mustadrak ala Sahihain.
kadang penilaiannya Al-Hakim rahimahullah itu tidak disetujui oleh banyak dari para muhaditsin. Dikenal bahwasanya Al-Hakim ini seringkali bertasahul atau bermudah-mudah dalam mensahihkan suatu hadis. Al-Hakim punya murid namanya Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu salah satu atau di antara ulama pemegang bendera mazhab Syafi'i dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan ternyata penilaian Al-Baihaqi terhadap hadis itu masih lebih baik daripada gurunya Al-Hakim. Jadi kitab sahih itu ada berapa? Banyak sahih. Ada sahih Bukhari, sahih Muslim, ada sahih Ibnu Khuzaimah, ada sahih Ibnu Hibban, dan ada Mustadrak ala Sahihain. Ada juga Mustakhraj ala Sahihain karya Ibnu Nuaim. Dari semua itu tentu Al-Bukhari yang terbaik, kemudian Muslim, dan kemudian urutannya Ibnu Khuzaimah lebih baik, kemudian Al-Hakim Ibnu Hibban. Ibnu Hibban rahimahullah selain punya kitab Sahih Ibnu Hibban, juga beliau punya kitab Jarh wa Ta'dil, kitab Al-Thiqat, dan juga punya kitab Al-Majruhin. Al-Thiqat itu isinya perawi-perawi yang menurut beliau thiqah. Kitab Al-Majruhin isinya perawi-perawi yang menurut dia lemah, dijarah oleh beliau. Dan Imam Ibnu Hibban rahimahullah tasahul dalam menjarah dan tasyaddud dalam menthiqahkan. Untuk pikirkan itu, tapi nggak usah dipikirkan. Oke. Itu tadi tentang Al-Hakim aja, udah Al-Hakim. Hadis di atas dinilai sahih oleh Al-Hakim, namun tadi Anda kasih tahu, ya, Imam Al-Hakim kadang penilaiannya perlu diteliti lagi. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi, Al-Hakim itu kan wafat pada awal-awal abad 5 Hijriah. Kemudian ada Imam Az-Zahabi sezaman dengan Ibnu Taimiyah, wafat awal-awal 8 Hijriah. Imam Al-Hakim punya kitab namanya apa tadi? Al-Mustadrak ala Sahihain. Maksudnya apa? Imam Al-Hakim ingin jadi ada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebut Sahihain. Ada jenis kitab namanya Mustakhraj, ada jenis kitab namanya Mustadrak. Nah, ini belajar mustalah hadis. Kitab namanya Mustakhraj itu isinya seperti Mustakhraj Abu Nuaim ala Sahih Muslim. Itu isinya hadis-hadis dalam sahih, dalam kitab sahih aslinya, tapi dengan sanad yang berbeda daripada sanad sahih itu. Misalnya Mustakhraj ala Sahih Muslim misalnya. Imam Muslim meriwayatkan gini dengan sanadnya kan banyak. Untuk hadis ini misalnya, istilah hadis apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dengan sanadnya dari Muslim. Kitab Mustakhraj isinya misalnya mengistikhraj hadis tersebut. Nah, Abu Nuaim menyebutkan sanad versi beliau untuk hadis yang sama. Itu kitab Mustakhraj. Ada kitab namanya Mustadrak. Kitab Mustadrak itu untuk menyebutkan hadis-hadis yang tidak ada di kitab sahih, namun nilai kesahihannya sama dengan yang di kitab sahih, dengan sanad dari dia, yaitu Al-Hakim punya kitab Mustadrak. Mustadrak untuk menambah khazanah hadis-hadis sahih yang senilai dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari kesahihannya, namun tidak tercantum di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Itu Mustadrak, ya. Nah, berangkat dari itu Imam Al-Hakim maka punya penilaian tersendiri
versi beliau mengacu pada kriterianya Al-Bukhari atau Muslim, yang ternyata tidak sedikit dari kesalahan dan keterganjilan yang dinilai oleh ulama. Al-Hakim kadang bersalah. Kadang hadis ini Al-Hakim bilang ala syarti syaikhain, yaitu berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitabnya, sehingga hadis ini sahih banget. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para ulama setelahnya, oh ini qasr, ini taksir, ini tasahul, bermudah-mudah, ternyata enggak sahih, bahkan dhaif. Kemudian Imam Az-Zahabi di akhir era 7 Hijriah 600 sekian mengambil kitab ini, menelitinya, kemudian menulis kitab Talkhis al-Mustadrak dengan penilaian Az-Zahabi terhadap hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Makanya di sini ditulis hadis di atas dinilai sahih oleh Al-Hakim. Kadang penilaian oleh Al-Hakim ketika antum dibilang sahahahu Hakim itu belum begitu cukup, belum begitu menenangkan jiwa. Karena masyhur di kalangan ulama muhadditsin bahwa Imam Al-Hakim itu tidak sekali dua kali salah dalam menilai hadis sebagai sahih, mungkin malah dhaif. Ya. Makanya ditambah oleh muallif di sini, demikian juga menurut Az-Zahabi dalam kitab Talkhisnya. Dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi sehingga membuat hati ini lebih tenang nih. Ya. Oke. Kemudian Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah masih hidup, meneliti kitab Mustadrak dan Talkhisnya Imam Az-Zahabi. Dua-duanya diteliti. Dan ternyata ada juga beberapa poin Az-Zahabi bersalah. Jadi begitu. Ya. Pada paham? Qadarallahu ma syafa'an. Dalam kitab Al-Muharrar diterangkan, Al-Muharrar ini kitab seperti Bulughul Maram, seperti Umdatul Ahkam, seperti Muntaqal Akhbar, kitab-kitab hadis ahkam karya Ibnu Abdul Hadi Al-Hanbali, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Muharrar. Kitab Al-Muharrar ini kurikulum di Madinah. Dan kitab Hanbali yang masyhur. Ya. Dalam kitab Al-Muharrar diterangkan hadis di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Ya'la Al-Mawsili dan Al-Hakim rahimahullah. Abu Ya'la Al-Mawsili punya kitab namanya Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili. Panjang kitabnya. Ya. Al-Hakim mengatakan, syuf di sini Al-Hakim menilai hadis tersebut memenuhi kriteria Muslim. Nah, lihat. Apa yang dikatakan Al-Hakim ini perlu dikaji kembali, syuf. Ya kan? Jadi penilaian Al-Hakim itu kadang-kadang ya diteliti oleh ulama, wah ini fihi nazar. Apa ini di sini? Ada yang jalan di sini. Kalau antum menemukan di kitab ada kalimat fihi nazar, maknanya perlu ditinjau lagi. Kalau antum biasa membaca literatur klasik, fihi nazar, bukan artinya di dalamnya ada ikhwan yang sedang nazar, bukan itu. Fihi nazar artinya perlu ditinjau ulang nih. Kayaknya nggak setuju, gitu ya. Dan seterusnya kita tinggalkan permasalahan ini ya. Alhamdulillah. Kosakata sekarang, ya. Ba'atha Rasulullah SAW sariyatan. Sariyah artinya sekelompok katibah, pasukan berjumlah antara 5 sampai 300 orang. Sariyah untuk pasukan berkuda berjumlah 400 bisa. Jamalnya Soraya. Bukan Soraya. Para pakar sejarah Islam mengistilahkan pasukan perang yang tidak disertai Rasulullah dengan istilah sariyah. Jadi ada dua macam makna sariyah. Yang pertama kuantitatif. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Kayak skripsi aja. Nah, kalau misalnya sariyah dimaknai kuantitatif, berarti antara 3 sampai 500 orang. Kalau dimaknai kualitatif, sariyah adalah lawan kata dari ghazwah. Ya. Sariyah lawan kata dari ghazwah.
Sariyah itu adalah perang yang atau tidak bersama Rasulullah. Kalau ghazwah itu perang bersama Rasulullah SAW, yang ada Rasulullah di dalamnya. Iya. Fa amarhum an yamsa'u 'ala al-'asaib. Al-'asaib maknanya adalah al-'amaim. Ia adalah bentuk jamak dari isabah, yang artinya sorban yang dililitkan di kepala. Modelnya lilit ya. Kata isabah jamaknya 'asaib. Sedangkan kata imam jamaknya amaim. Oke. Pakai ain bukan pakai hamzah. Tasakhin tha'lab. Apa arti tha'lab? Qala tha'lab. Ada yang tahu arti tha'lab? Hah? Ada yang tahu arti tha'lab? Enggak tahu. Ya udah kalau gitu. Tha'lab mengatakan tidak ada bentuk mufrad untuk kata ini. Maksudnya apa? Maksudnya? Tasakhin artinya beberapa huruf ya? Artinya dia tidak ada singularitas, berarti ini isim al-jama'. Tasakhin wazannya apa? Mafa'il. Tapi tasakhin tidak disebutkan taskhon gitu enggak, taskhin enggak ada. Kalau ada komandan dulu namanya Yusuf Tasfin ada, tapi ini tasakhin enggak disebut taskhon taskhin. Ya tasakhin. Ini madmun dari masalah ini ya, udah pernah kita berulang-ulang. Dan permasalahan mengusap khuf yang sudah berlubang itu juga udah pernah kita bahas. Kita tinggal menghabiskan hadis aja ini. Ya, sampai 60 sampai habis masalah khufain. Kemudian nawaqid al-wudu ya, nanti pada pekan depan insyaallah. Coba kita berlanjut ke hadis 58 insyaallah. Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas marfu'an idza tawadda'a ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah 'alayhima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim was sahhahahu. Dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf dan dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Maksudnya apa? Apa itu mauquf? Yang dinisbatkan atau diidhafakan kepada sahabat. Berarti perkataan sahabat. Kalau marfu diidhafakan berarti ke perkataan Rasul. Berarti di sini ada dua riwayat dari dua sahabat. Ada dua kalimat ini. Kalimat ini ada dua riwayat dari dua sahabat. Riwayat Umar bin Al-Khattab dinisbatkan kepada Umar sendiri yang berkata. Kalau riwayat Anas dinisbatkan kepada Rasulullah yang berkata ini. Ya. Gitu ya. Ya. Idza tawadda'a ahadukum, jika seorang dari kalian berwudu, falabisa khuffaihi, kemudian labisa artinya tidak bisa. Memakai, mengenakan. Enggak, kira anak memecah konsentrasi aja ini. Mengenakan kedua khufnya. Ada fa-nya di sini. Menunjukkan tartib. Wudu dulu, kemudian pakai khuf dulu, pakai khuf kemudian. Jangan pakai khuf dulu baru wudu, ya. Fala bisa khuffaihi, falyamsah alaihima, maka hendaklah dia mengusap atas keduanya. Wal yusalli fihima, dan salatlah di dalam keduanya. Maksudnya dengan menggunakan keduanya. Wala yakhla'huma insya'a. Dan kalau misalnya insya'a, sudah insya'a, dan tidak melepasnya jika dia mau. Dengan adanya lafal insya'a yang tadinya mutlaq menjadi muqayyad. Muqayyad dengan apa? Masyiah. Berarti yang tadinya terkesan wajib sekarang terkesan kembali ke diri masing-masing mau apa enggak. Berarti sunnah. Maksudnya sunnah mustahab boleh. Atau ikhtiar lah, boleh lah. Yang dia misalnya tidak memakai khuf berpahala, dia pakai khuf juga berpahala. Ya. Illa kecuali misalnya apa?
kecuali disebabkan janabah. Ya rahmatullah. Disebabkan janabah. Akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini dikeluarkan oleh ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni punya kitab banyak. Di antara kitabnya Sunan ad-Daraqutni. Bacanya ad-Daraqutni. Ra. Tapi biasanya kita mengenalnya ad-Daraqutni. Biasa kita juga kadang yang benar mana? Tirmidzi atau Turmudi? Hah? Biasanya di sini Turmudi orang-orang bilang. Tapi seringnya Tirmidzi. Kalau di kota wisata Tirmidzi. Ustadz Erwandi ya. Nah, itu kan Ad-Daraqutni, punya kitab Sunan Ad-Daraqutni. Kitab tersebut beliau sendiri yang kayak kitab Sunan Tirmidzi. Kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyebutkan hadis dan kadang menilainya sendiri. Ini hadis hasan sahih, hasan gharib, sahih, atau ini hadis dhaif. Aku tidak mengetahui kecuali dari sisi ini. Banyak penilaian beliau. Tapi ternyata Tirmidzi sendiri dengan keagungannya ada juga yang menilai beliau Tirmidzi ini mutasahil dalam mensahihkan hadis. Wallahu a'lam, kata sebagian ulama. Begitu juga Daraqutni dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni. Beliau punya prinsip, ada hadis, nih saya sebutkan illahnya, kelemahannya dan sebagainya. Ya. Juga Daraqutni punya kitab namanya Al-Ilal atau Ilalul Daraqutni. Kitabnya panjang banget. Isinya adalah sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Ya. Karena ilmu ilal tinggi itu. Dan Ad-Daraqutni itu di antara ulama mutaqaddim yang mengkritik beberapa hadisnya Al-Bukhari. Kemudian menulis kitab judulnya Al-Ilzam wa Tatabbu'. Isinya mengkritik beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. Nah, setelah itu datang Imam Al-Hakim. Al-Hakim di sini tulis menilainya sahih. Wa sahhahahu di sini. Sahhaha siapa? Siapa yang mensahihkan? Al-Hakim, bukan Ad-Daraqutni. Ya. Tapi kemudian peringkat hadis. Hadis di atas adalah hadis syadz. Apa arti syadz? Kayak bagus nama syadz untuk anak perempuan. Ya, syadz, syadza. Artinya apa syadz? Beda sendiri. Tapi konteksnya kalau dalam ilmu hadis negatif. Iya. Konteks dalam ilmu hadis itu syadz, munfarid, itu sesuatu yang negatif itu. Dalam ilmu hadis. Syadz itu apa? Hadis sahih yang bertentangan dengan hadis sahih yang lebih sahih darinya. Ya. Itu kalau dua-duanya ini hadis ini berarti hadis sahih nih secara sanad ya. Tapi karena bertentangan dengan hadis sahih lainnya, maka dia menjadi syadz. Gimana syadznya? Hadis yang akurat sehubungan masalah mengusap khuf dan sejenisnya adalah hadis yang menjelaskan waktu pengusapan, yaitu bagi yang mukim 1 hari 1 malam, sedangkan bagi musafir 3 hari 3 malam. Nah, ini dilihat dari penafsirannya. Apa sih maksudnya? Kuncinya dari kalimat insya'a, sakarepe. Ya enggak? Insya artinya apa? Sakarepe dia. Maunya kapanpun. Paham enggak di sini maksudnya? Kenapa disebut bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya? Seolah-olah ini tidak ada taukid, tidak ada tahdid. Terserah dia mau kapan dia lepas. Yang penting junub baru dilepas. Kalau misalnya dia sampai seminggu nggak junub, boleh tetap pakai terus itu. Hadis ini sahih secara mauquf, sahih secara marfu'. Tapi karena bertentangan dengan hadis sahih lainnya, berarti ada ta'arud. Ini secara makna cukup dengan karena kalimat apa? Insya'a itu doang sebenarnya.
Ya, insya berarti itu menunjukkan dikasih kapan aja, sampai kapan terserah. Mau seminggu, sebulan, nggak apa-apa. Nah, ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang mentahdid 3 hari untuk musafir, 1 hari untuk mukim. Maka dengan pertentangan ini para ulama berpikir, apakah bisa dikompromikan di jamak? Mereka bilang nggak bisa. Apakah bisa dibantai satunya dinasakh gitu? Nah, salah satu kita menasakh suatu hadis atau suatu riwayat harus mengetahui tarikhnya, tarikh matennya, tarikh mutunnya, sejarahnya. Ternyata nggak diketahui, ya udah, ini dijadikan syadz, dah selesai. Udah gitu beda sendiri pula kan, dah selesai. Maka ini dinamakan hadis syadz. Ya. Jadi kalau misalnya antum tanya, apa itu hadis syadz, apa itu hadis munkar, apa itu hadis mahfuz, apa itu hadis ma'ruf, itu istilah dalam hadis semuanya. Udah pernah bahas? Benar nggak? Benar nggak? Kapan coba? Awal-awal masih ingat? Murojaah dulu. Nah. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif ya. Sahih jelas, dhaif jelas. Sekarang ada dua hadis sahih bertabrakan. Yang lebih kuat dinamakan hadis mahfuz, artinya saved, diselamatkan, diambil, disimpan. Yang tidak kuat atau yang dinamakan menjadi syadz. Jadi syadz itu versus mahfuz. Dua-duanya hadis sahih. Tapi yang satu dinonaktifkan, diliburkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan yang lebih kuat. Kalau misalnya munkar lawannya ma'ruf, seperti amar ma'ruf nahi munkar, seperti ma'rifah dengan nakirah. Hadis munkar itu hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis maqbul. Maqbul itu sahih atau hasan kan? Ada hadis sahih bertentangan sama hadis dhaif, tambah jelek ini hadis dhaif. Udah dhaif melawan pula, gitu kan? Nah, maka ini yang di sini hadis ma'ruf, yang di sini hadis munkar. Munkar ini masuk ke dalam hadis yang dhaif jiddan, enggak boleh berhujjah dengannya, udah selesai. Sama dengan hadis syadz. Cuman kan kalau hadis ma'ruf, munkar derajatnya lebih-lebih itu. Udah dhaif, nentang pula gitu. Udah salah ngeyel gitu. Gitu ya. Oke, udah paham ya? Udah kita belajar itu aja. Karena sebenarnya belajar khuf ini udah berkali-kali ya. Dah. Kita menuju ke hadis 59. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa laylatan idza tatahhara falabisa khuffayhi ay yamsaha 'alayhima. Akhrajahu ad-Darqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Nah, dari tadi Nabi bilang kita ngomongin tentang Ibnu Khuzaimah, datang juga akhirnya, alhamdulillah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ini bukan Abu Bakar, beda. Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam rakhasa. Apa arti rakhasa? Tarkhis, memberikan kemudahan, memberikan keringanan, memberikan kemurahan. Rakhis artinya murah. Lil musafir, buat musafir, 3 ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Walil muqimi yawman wa laylatan, untuk mukim 1 hari 1 malam. Idza tatahhara falabisa khuffaihi yamsaha alaihima, jika ia telah bersuci lalu mengenakan kedua khufnya. Ini maknanya sama dengan sebelum-sebelumnya. Riwayat Ad-Darqutni dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Ini yang punya sahih Ibnu Khuzaimah, sahih, kitab sahih Ibnu Khuzaimah. Dan tadi Anda bilang penilaian Ibnu Khuzaimah lebih baik daripada penilaian Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Antum bakal sering dengar sahahahu Hakim, sahahahu Ibnu Hibban, sahahahu Ibnu Khuzaimah. Tapi mungkin antum bisa sering mendengar sahahahu Al-Albani. Ya.
Ya nggak apa-apa, antum ikut mujtahid, karena antum nggak bisa berijtihad. Kita nggak bisa. Kemudian ke-60 hadis berikutnya. Itu tadi maknanya sudah masyhur ya. Wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffayn qala na'am qala yawman qala na'am qala wa yawmayn qala na'am qala wa thalathata ayyam qala na'am wa ma syi't. Ujung-ujungnya nggih sakarepmu wis lah. Akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi. Dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah." Tadi Anda pakai nada enggak apa-apa itu pakai nada, karena para ulama di Saudi di mana-mana udah biasa kayak gitu. Kita aja yang enggak biasa. Antum pakai nada kayak orang-orang ini utuh. Jangan-jangan antum. Enggak, orang-orang dari zaman dahulu kayak gitu modelnya. Kajian kita tuh kayak gitu. Ini kajian kita tuh asli gitu. Muridnya nanti ada baca wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu kayak gitu. Iya, sampai sekarang di Saudi kayak gitu. Iya, jarang yang datar wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffain. Enggak, tapi biasanya dinadain. Dan para ulama dahulu ketika menghafal matan-matan hadis, matan-matan fikih, matan ini dengan nada. Iya, wa an dari sampai gini-gini nih. Wa an dan seterusnya. Nazam kayak alfiyah pakai nada. Jadi bukan mentang-mentang pakai nada kemudian antum nih ikutin ini kelompok hijau. Enggak. Mereka juga ikutin salaf di zaman dahulu. Ya. Asal jangan disamain dengan gundul pacul misalnya. Ya, wala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ya. Gundul pacul. Iya. Dulu juga anak di Al-Irsyad diajarin ngapal nazam itu dengan nada. Anak lupa nazamnya. Nah. Pokoknya ada nadanya. Dan itu biasa itu. Bukan sesuatu yang antum ini. Enggak. Karena enggak biasa aja kita ini. Kebiasaan apa? Disuguhin tematik jadi enggak tahu hal kayak gini. Tapi para ulama tradisi kayak gitu. Biasa. Ya, jadi jangan aneh. Ketika Anda qala ya Rasulullah amsa wal khufain lebay gitu, dibilang ini lebay banget deh. Kan lebay emang kayak gitu emang. Iya. Kan kayak gitu orang enggak tahu, enggak biasa. Jadi biasa aja. Ya Rasulullah amsahu ala khuffain. Ya Rasulullah amsahu ala khuffain. Ini bertanya tanpa istifham, tanpa adatul istifham. Yang dia amsahu alal khuffain, maksudnya apa boleh saya mengusap kedua khuf? Qala na'am, yes. Qala yauman, sehari boleh enggak Ustaz? Ustaz. Ya Rasulullah. Qala na'am, boleh. Qala wa yaumaini, boleh. Qala wa salasata ayyam, ya boleh. Udah gitu. Wa ma syi'ta, nah ini ma syi'ta. Akhrajahu Abu Dawud wa qala, siapa yang berkata? Akhraja atau Abu Dawud yang berkata? Nah, gitu dong ketawa. Ini baru ketawa. Ini lelucon ilmiah ini. Qal, siapa fa'ilnya? Akhraja atau Abu Dawud? Akhraja, ya, tambah ketawa antum. Laisa bil qawi, tidak kuat. Nah, sekarang kalau misalnya kita secara harfiah enggak tahu ilmunya, laisa bil qawi tidak kuat. Berarti laisa bil qawi tidak kuat. Berarti ini sahabat yang bertanya ini enggak kuat pakai khufain selama 3 hari. Apa laisa bil qawi di sini? Ini istilah hadis, bukan istilah uruf gitu. Laisa bil qawi, hadis ini tidak kuat. Berarti hadis ini dhaif. Kemudian peringkat hadis ini dhaif jelas. Dalam kitab At-Talkhis. Talkhis apa nih sekarang nih? Kitab namanya At-Talkhis Al-Habir karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852. Kitab ini mentalkhis kitab Al-Badrul Munir karya Imam Ar-Rafi'i, gurunya Imam Ibnu Hajar, wafat 804 Hijriah. Dan Al-Badrul Munir ini mentakhrij hadis-hadis yang ada di kitab Asy-Syarhil Kabir Fathul Aziz karya Imam Ar-Rafi'i.
belasan jilid. Nah, kitab Fathul Aziz ini kitab fikih Syafi'i, mensyarah kitab namanya Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Al-Wajiz ini ringkasan dari kitab Al-Wasit fil Madhab. Al-Wasit fil Madhab ringkasan dari kitab Al-Basit fil Madhab. Bahwa hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Al-Bukhari. Dia berkata tidak sahih. Bahasa Jawanya apa? Rak sahih. Rak genah. Enggak benar, enggak sahih. Abu Daud mengatakan bahwa sanad hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama dan tidak kuat. Imam Ahmad mengatakan para perawinya tidak dikenal. Ini mengaburkan istilah hadis nih kayak gini nih. Terjemahan kayak gini nih. Jadi istilah hadis diterjemahkan. Jadi kita bingung, para perawinya tidak dikenal. Apa artinya tidak dikenal? Majhul. Majhul. Dalam istilah hadis ada namanya majhul. Majhul itu ada yang majhulul ain. Tidak dikenal, majhul biasanya ada perawi yang tidak pernah ketahuan meriwayatkan suatu hadis kecuali dari satu guru atau kepada satu murid doang. Itu sudah termasuk majhul. Ya, perawinya tidak dikenal. Yang seperti ini, maka para ulama mulai ini mencurigai hadis ini. Ibnu Hibban mengatakan, saya tidak dapat berpegang pada sanad hadis ini. Ad-Daraqutni mengatakan, tidak sahih. Dalam kurung la yathbut. La yathbut artinya ghairu thabit, berarti maknanya adalah hadis ini apa Indonesianya? Thabit Indonesianya apa? Tetap, tidak tetap. Itu malah justru malah tambah kabur jadinya. Ya. Mungkin ini penerjemahan tidak sahih, tepat aja. Kemudian Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar faqih, muhaddits, maliki, ya. Ibnu Abdul Bar. Sering dengar Ibnu Abdul Bar? Sering. Siapa beliau? Siapa kamu? Siapa beliau? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ulama atau orang tetangga atau siapa? Ulama. Wafat. Ini ulama abad keberapa nih Ibnu Abdul Bar nih? Hah? Ke-5 Hijriah. Ibnu Abdul Bar ini mazhabnya apa? Maliki fiqihnya. Manhajnya insyaallah ahli hadis. Ibnu Abdul Bar mazhab Malikiyah, termasuk muntasirus sunnah dalam mazhab Maliki. Jadi mazhab Hanafi punya imam namanya Tahawi sebelum Ibnu Abdul Bar. Imam Tahawi ini punya kitab-kitab hadis, ya. Di antara kitab hadis yang membela mazhab Hanafiyah, seperti Syarah Mushkilul Athar, Syarah Ma'anil Athar, berjilid-jilid. Itu Hanafi. Maliki, mazhab Maliki juga punya pemegang bendera mazhab sekaligus yang menguatkannya dengan sunnah, yaitu Ibnu Abdul Bar, ulama abad ke-5 Hijriah. Salah wafat sekitar 400 sekian ya, lupa. Yang punya kitab Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlih, punya kitab At-Tamhid, menjelaskan sanad-sanad kitab Muwatta Imam Malik, punya kitab Al-Istidhkar, menjelaskan sisi fikihnya Muwatta Imam Malik, punya kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah, mazhab Maliki. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, muhadditsnya siapa? Yang memegang peran mazhab, yang meriwayatkan banyak riwayat tentang Imam Syafi'i, siapa? Karamah? Abu Rozin? Apa? Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Bukan, ini bukan muridnya Imam Syafi'i, bukan. An-Nawawi? An-Nawawi muhaddits bukan? Muhaddits. Enggak, sebelum Imam Nawawi ada seorang muhaddits kabir, punya buku banyak banget hadis dengan sanadnya, memegang peran penting dalam mazhab untuk urusan sunnah.
Ibnu Hajar Al-Haytami itu baru kemarin. Ibnu Hajar Al-Haytami itu abad ke-10, 11. Abad ke-5 Hijriah. Anak kasih tahu kisi-kisinya. Ayo, siapa yang tahu? Alhamdulillah. Ayo, Anda nggak punya hadiah soalnya nggak ada. Ayo. Ayo, pikir. Minimal pura-pura mikir lah, biar kelihatan mikir lah. Ayo. Asbin bukunya, salah satu bukunya ada kitab namanya adalah Ilun Nubuwah. Gak pernah dengar. Soalnya anak kasih yang sulit. Ada kitab namanya Sunan. Ada kitab Al-Baihaqi. Tadi udah ragu-ragu. Al-Baihaqi. Muridnya siapa Al-Baihaqi? Muridnya Imam Al-Hakim. Al-Baihaqi ini Syafi'iyul mazhab. Ya. Ya, kitab Jami' Syu'abil Iman. Nah, itu setara itu mereka ini At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar, Al-Baihaqi itu para pemegang sunnahnya mazhab masing-masing. Kalau Imam Ahmad siapa pemegang sunnahnya mazhab? Nah itu makanya dipertanyakan siapa nih? Karena banyak dari Hanbali itu rata-rata konsentrasi sunnah. Jadi milihnya susah. Mau Ibnu Qudamah? Iya, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kitab Al-Mughni itu Masya Allah luar biasa. Banyak periwayatan-periwayatannya juga. Ya. Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak sahih dan sanadnya tidak kokoh. An-Nawawi mengutip dalam buku Syarah Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab ini sinonimnya apa? Kitab apa ini Syarah Al-Muhadzab? Ini kitab syarah kan? Mensyarah kitab apa? Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu sebuah kitab fikih Syafi'i karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, wafat 460 sekian. Kitab Syarah Al-Muhadzab ini kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Ya. Bahwa para ulama sepakat mengenai kedhaifan hadis tersebut. Ya wes kalau udah, ya udah. Tapi ya ini benar ini dhaif. Tapi kadang Imam Nawawi pernah menghikayatkan ijma' padahal enggak. Nah, itu. Contoh, para ulama telah bersepakat bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, dia wajib mengqadha'nya. Dalam Majmu' kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kata beliau ijma'. Namun ternyata tidak ijma'. Bahwasanya ada di antara ulama, di antara salaf bahkan yang berpendapat bahwasanya seorang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya tidak harus mengqadha', melainkan bertaubat saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan pendapat itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kadang ajma'al ulama, ittafaqal ulama itu di kalangan seperti Imam Nawawi, Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, itu kadang tidak ijma'. Gitu ya. Oke, wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai. Ya. Insyaallah pada pekan depan kita akan melanjutkan bab nawaqidil wudu. Kita istirahat sekitar 10 atau 15 menit menuju kajian fawaidul fawaid insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.